yang dari ini keempat dari yang Bapak minta 15 orang yang hadir, jadi ada 13 ya. 13, jadi yang 2 lagi izin mengikuti ya persiapan kelima ya. Gelar karya hari ini, bukan hari ini ada gelar karya kelima. Ya, oke, kita berikutnya ini Bapak mau nanya dulu ya, kira-kira waktu kalian di SMP itu kan pernah belajar Microsoft Excel? Pernah ya? Nah, kira-kira apa yang kalian ingat atau apa waktu itu yang kalian buat? Coba Andri apa? Membuat grafik. Oke, ini Pak? Membuat tabel. Tasya? Membuat data nilai. Mungkin nanti buat kalau PPT itu PowerPoint dong. Kira-kira apa? Mungkin pernah menghitung matematik, mungkin pernah? Ya. Nah, itu gambarannya. Jadi kalian ambil ada yang pernah belajar mengoperasikan Excel di SMP-nya ya. Nah, di pertemuan sekarang kita akan review kembali atau belajar kembali tentang Microsoft Excel ya. Tapi mungkin dalam konteks ya agak kompleks ya, permasalahannya itu agak kompleks. Baik, kita lihat dulu tayangan di sini. Ini materinya, kita itu sini akan membuat sebuah data source pada Microsoft Excel menggunakan fungsi statistika dan fungsi logika. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik memahami fitur dan elemen Microsoft Excel. Ya, jadi fitur itu ya ketika kita masuk itu yang kita itu fitur dan elemen Microsoft Excel. Yang kedua, peserta didik mampu membuat tabel yang baik dan benar. Ya. Kemudian peserta didik ya kalian nanti mampu menerapkan dan menggunakan rumus Excel untuk menentukan jumlah ya, rata-rata, banyaknya jumlah data, nilai maksimal, nilai minimal, dan fungsi logika if dari sebuah tabel data numerik dengan baik dan benar ya. Nah, kira-kira di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada istilah yang mungkin nanti silakan. Kira-kira ya? Apakah fungsi logika itu, Pak? Apakah fungsi logika itu? Yang kedua, ada lagi yang silakan Pak. Apa yang dimaksud fungsi statistika? Apa yang dimaksud dengan fungsi statistika ya, maaf ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama, Andri menanyakan apa itu fungsi logika, Pak? Nanti di dalam penerapannya fungsi logika ini sering digunakan ketika kita dihadapkan dengan beberapa pilihan. Jadi logikanya gini. Karena di situ ada kondisi atau syarat di situ. Misalkan dalam contohnya dalam contoh ini. Ketika cuaca mendung ya, kondisinya ini cuacanya mendung. Kira-kira argumen logika yang benar apakah hujan atau tidak?
Kemungkinan, Ya. kemungkinan hujan, ya. Ketika kondisinya misalkan mendung, itu logikanya kemungkinan hujan. Berarti pernyataan yang benarnya mungkin hujan, ya. Dan kalau tidak mendung berarti tidak akan hujan. Logikanya gitu, ya. Jadi di situ ada kondisi yang merupakan syarat untuk menerapkan sebuah jawaban, ya. Nah itu fungsi logika. Nanti dalam penerapannya misalkan begini, dalam realnya ya, ketika misalkan kita akan membuat sebuah data nilai, ada ketentuan misalkan jika yang lebih dari 80 nilainya misalkan ya, maka hasilnya misalkan tuntas, ya. Berarti yang kurang dari 80 tidak tuntas. Nah nanti dalam penerapan fungsi logika if nanti sintaknya nggak sama dengan if, kemudian kondisi, baru tuliskan jawaban yang benar. Dan selain itu adalah argumen atau pernyataan yang salah, ya. Nanti lebih pahamnya nanti ya pas kita praktek. Nah tadi Neva bertanya apa sih Pak fungsi statistika itu misalkan. Nah sering kita gunakan bahwa fungsi statistika itu adalah biasanya untuk merekapitulasi sebuah ring, di mana ring itu bisa berupa angka atau nilai. Ya, jadi merekap sebuah ring itu adalah kumpulan dari beberapa data atau kumpulan dari beberapa sel. Biasanya kita sorot, ya. Ring itu biasanya kita sorot. Nah, apa saja yang ada di statistika ini banyak, function yang ada di situ banyak. Nah, tapi ada yang familiar kita kenal, ya, biasanya yang pertama adalah fungsi sum. Siapa yang tahu? Ada fungsi sum? Ada yang tahu? Untuk apa? Sum? Ya, itu untuk Menjumlahkan semua nilai. ya menjumlahkan semua nilai ya, ada beberapa data atau ring. Oke. Kemudian ada lagi yang istilahnya average functionnya. Ini juga menghitung rata-rata ya. Oke. Ada lagi fungsi max. Bukan tahu max. Anak, tahu nggak anak? Fungsi max, awal fungsi max itu untuk mencari nilai tertinggi dari sebuah data ring. Fungsi min? Wah, itu mencari nilai terendah dari sebuah data ring. Ya, tepuk tangan dulu.